Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana agar rezeki berkah? Maka jawabannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat pertama agar rezeki kita berkah adalah bertakwa. Dan definisi takwa sudah sering Bapak Ibu dengar, yaitu fi'lu an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tattaqi ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Definisi takwa ma'ruf, yaitu kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi maksiat Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya dengan takwa seseorang akan rezekinya menjadi berkah? Ingat kata-kata berkah, ingat kepada dua sisi tadi. Apa Pak? Yang pertama, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Yang kedua, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Jikalau penduduk sebuah kampung beriman dan bertakwa, la fatahna, lam di sini adalah lamut taukid, artinya sungguh benar-benar kami akan bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Jin ayat 16. Bapak Ibu, saudara-saudari, perhatikan ayat ini baik-baik. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, fi hadhihi al-ayat al-karimah al-isyarah bi anna at-taqwa lillahi azza wa jal wa ittiba' kullu ma jaa ala alsinatil anbiya'i wal mursalin min amali bil awamir wa ijtinabi lin nawahi wa minha al-amru li ahli al-kitab bi ittiba'i ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam li anna kutubahum qadiyatun bidzalika amiratun bihi kullu dzalika sababun fi nuzuli barakatis samai wal amtar. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat sebuah isyarat bahwa takwa kepada Allah Azza wa Jal dan mengikuti seluruh apa yang disebutkan melalui lisan para nabi dan para rasul, yaitu berupa mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Di antaranya adalah perintah kepada ahlul kitab untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Seluruhnya ini adalah merupakan sebab turunnya berkah dari langit, yaitu berupa hujan yang lebat, wa ikhraju barakatil ard, dan mengeluarkan berkah-berkah dari bumi. Hujan saja tidak cukup. Ketika hujan dibarengi dengan berkah dari bumi yang menghasilkan tumbuhan tumbuh, buah-buahan berbuah, pohon tumbuh dengan lebatnya, maka itulah yang disebut dengan berkah. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya orang yang bertakwa rezekinya akan diberkahi. Maka
pesan saya pribadi untuk diri pribadi dan kepada para bapak, ibu, saudara-saudari kaum muslim sekalian, jika melihat harta kita kok tidak berkah, banyak tapi tidak baik, banyak tapi tidak mendatangkan kebaikan, dan kebaikannya tidak ada, kebaikannya tidak bertambah, maka coba perhatikan pada takwa kita. Coba perhatikan kepada perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Coba perhatikan kepada larangan-larangan Allah yang Allah larang atas kita. Apakah kita menjauhinya atau kita mengerjakannya? Karena takwa modal utama rezeki menjadi berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, agar rezeki menjadi berkah adalah dengan mengerjakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar atasnya. Di sini ada 2 perintah, berarti mengerjakan sholat dan bersabar dalam mengerjakan sholat. Artinya sholat tersebut tetap dikerjakan walau dalam keadaan bagaimanapun, dan khusus untuk syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat hanya boleh ditinggalkan oleh orang yang tidak berakal, yang tidak baligh, wanita yang haid dan nifas. Berarti setiap muslim, mau dia besar, kecil, tua, muda, ataupun yang penting dia sudah baligh, mau dia kaya, miskin, tetap sholat. Baik dia bepergian atau mukim, tetap sholat. Sholat hanya boleh ditinggalkan oleh 4 orang. Yang pertama, orang yang tidak berakal. Yang kedua, orang yang tidak baligh. Yang ketiga, wanita haid atau nifas. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat mendatangkan rizki? Perhatikan firman Allah ini, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabar atas pendirian sholat tersebut. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kami yang memberikan rizki kepadamu. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika mengomentari firman Allah ini, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meminta rizki darimu atas sholatmu tersebut, tidak. Bahkan kami yang memberikan rizki, kata Imam Ibnu Katsir, yakni idza aqamtas salata ataka rizqa min haitsu la tahtasib. Maknanya adalah apabila kamu mendirikan salat, maka akan datang kepadamu rizki dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Maka pesan saya kembali lagi kepada diri saya pribadi dan kepada bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, apabila kita sudah dapat rizki, kok terasa rizkinya tersebut tidak berkah. Karena pernah orang cerita, Pak, gaji saya ratusan juta per bulan, Ustaz, omset saya per bulan 1 miliar, tetapi apa, Ustaz? Saya bangun rumah, rumahnya kebakaran. Saya menafkahi adik untuk sekolah, adiknya tidak becus untuk sekolah. Saya berdagang dikibulin orang. Tidak berkah, Ustaz. Apa sebabnya? Ternyata jauh dari sholat. Pesan untuk kita semua, apabila ingin rezeki yang bukan hanya sekedar rezeki, bukan hanya sekedar banyak, tapi rezeki yang apa? Yang berkah, maka jangan lupa sholat. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, kama qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Itulah rezeki yang berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki padanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Itulah rezeki yang berkah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, ini perkara salat. As-salatu min akbaril aun ala tahsili masalihid dunya wal akhirah. Subhanallah. Salat adalah sebab terbesar pertolongan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wa daf'i mafasidid dunya wal akhirah. Dan salat adalah sebab terbesar untuk menahan keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Orang dapat rezeki banyak, akan tetapi hilang seketika, tidak ada berkahnya. Tidak bisa nolong orang, tidak bisa membantu orang tua, tidak pernah memberikan sedekah kepada karib kerabatnya, adik, kakak, paman, bibi. Tidak manfaat. Kebaikannya tidak ada. Jangankan kebaikan yang banyak dan bertambah, atau kebaikan yang terus menerus dan tetap, kebaikannya saja tidak ada karena jarang sholat. Wa daf'i mafasidid dunya wal akhirah. Sholat adalah sebab terbesar untuk menahan keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, wahiyya manhatun 'anil itsm wa dafi'atun li adwa'il qulub. Dan salat adalah menahan dari seseorang berbuat dosa dan memberikan motivasi untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kemudian di akhir beliau juga mengatakan, wajalibatun lirizq. Dengan salat seseorang akan mendapatkan rezeki. Rezeki yang bukan sekedar rezeki, harta yang bukan sekedar harta, akan tetapi harta yang penuh dengan berkah. Sudah berapa kiatnya? 2. Agar harta kita berkah, yang pertama bertakwa kepada Allah, dan itu sebenarnya poros dari pembicaraan, karena salat yang kedua adalah merupakan aplikasi dari takwa kita, merupakan realisasi dari ketakwaan kita adalah mengerjakan salat. Yang ketiga, agar rezeki berkah adalah hak rezeki ditunaikan, yaitu membayar zakat atau sedekah-sedekah sunnah. Apa beda antara zakat dengan sedekah? Perlu diketahui bahwa zakat dan sedekah seluruhnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain, terutama berupa harta. Lalu apa bedanya antara zakat dengan sedekah? Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sampai akhir ayat. Sesungguhnya sedekah itu berhak untuk orang fakir, miskin, amil zakat, orang yang terlelap atau orang yang terperosok dengan hutangnya, kemudian orang yang ingin memerdekakan dari perbudakan terhadap dirinya, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan yaitu orang yang ibnus sabil, yaitu orang yang bepergian dan habis bekalnya di jalan. Di dalam ayat ini Allah memakai as-sadaqah, kata-kata sedekah, tetapi diberikan kepada makna zakat. Maka para ulama mengatakan zakat, sedekah yang wajib adalah sama dengan zakat. Sedekah yang sunnah maka disebut dengan sedekah. Itulah perbedaan antara zakat dengan sedekah. Apabila seseorang menyebut sedekah
tetapi dia wajib, maka sama dengan apa? Zakat. Apabila menyebut sedekah saja tetapi dia tidak wajib, karena sedekah yang wajib yang disebut dengan zakat ada syarat-syaratnya. Harus melalui satu haul, kemudian harus sampai nisab, kemudian harta yang dimiliki merupakan kepemilikan secara sempurna, kemudian dia sebagai seorang muslim. Syarat-syarat zakat yang sangat dikenal sekali. Maka sedekah apabila itu wajib, itu disebut dengan zakat. Sedekah apabila sunnah, maka disebut dengan sedekah. Apa dalil yang menyebutkan bahwa orang yang berzakat hartanya akan berkah, rezekinya akan berkah? Perhatikan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun. Dan apa saja yang kalian berikan dari zakat yang kalian inginkan di dalamnya wajah Allah, karena Allah, maka merekalah orang-orang yang dilipatkan bukan hanya sekedar pahala budi akhirat, tetapi dilipatkan rezeki dan hartanya disebabkan zakat tersebut. Semakin zakat dikeluarkan, semakin harta bertambah. Dan ini butuh keyakinan. Ini butuh keyakinan terhadap hal gaib. Karena secara mata kasat kita punya uang 1.000 rupiah, kemudian ada orang minta-minta, kita bagi 500 kepada dia, sisa nominal secara mata kasat berapa? 500. Tetapi kita beriman kepada hal gaib. Allah menjanjikan semakin orang mengeluarkan sedekah atau sedekah yang wajib disebut zakat, kata Allah, faulaika humul mudha'ifun. Mereka orang-orang yang dilipatkan, bukan sekedar pahala tetapi harta. Coba perhatikan komentar dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan fi ma'nahu qaulan, ahaduhuma annahu tadha'afa lahumul hasanat. Di dalam makna ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya maknanya ada dua. Yang pertama, Allah akan melipatkan bagi orang tersebut pahala-pahala kebaikan. Ketika Allah berfirman faulaika humul mudha'ifun, artinya mereka akan dilipatkan pahala-pahala kebaikannya. Orang yang mengeluarkan sedekah dan zakat akan dilipatkan pahalanya. Makna yang kedua adalah tadha'uful barakati fir rizq wal asbab al-jalibah lah. Makna yang kedua adalah melipatkan pahala, melipatkan berkah pada rezeki, pada harta yang dizakati tersebut. Semakin disedekahi, semakin bertambah berkahnya. Semakin disedekahi, semakin bertambah kebaikannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang senada dengan ayat tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 276. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan menambahkan harta sedekah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ay yunammiha fid dunya bil barakah wa yukthiru thawabaha bit tad'if fil akhirah. Maksudnya adalah ketika Allah berfirman wa yurbis shadaqat, menambah harta-harta yang disedekahkan, maksudnya adalah Allah menambahkan di dunia harta tersebut dengan berkah dan memperbanyak pahalanya dengan lipatan-lipatan pahala di kehidupan akhirat. Jadi dunianya dapat dengan tambahan-tambahan berkah, dan ketika kita sebut berkah, kebaikan yang terus bertambah dan kebaikan yang selalu ada, tetap. Orang yang mengeluarkan zakat semakin besar keberkahan yang dia dapatkan.